Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah Dasar Budidaya Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas peranan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perkembangan pertanian. Mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi ini selalu berkembang? Khususnya yang kita bicarakan adalah perkembangan pertanian, karena sifat manusia yang unik, yaitu mempunyai akal, rasa ingin tahu yang tinggi, dan tidak pernah puas. Dari sifat-sifat inilah pertanian juga berkembang dari masa ke masa. Dengan akalnya, dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak pernah puas, manusia selalu ingin mencari jawaban atas apa yang diinginkannya. Misalkan kalau di bidang pertanian sudah ditemukan padi varietas Membramo misalkan ya. Ternyata masih belum puas. Dicari lagi varietas lain, misalkan varietas Ciherang, varietas Sinta, Pandanwangi, dan lain sebagainya. Itu karena sifat manusia memang yang tidak pernah puas. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan itu, kita juga harus mengerti kriteria apa sih yang disebut ilmu itu. Yang pertama teratur, berobjek, bermetode, sistematis, dan universal. Jadi pengetahuan yang bisa disebut dengan ilmu adalah yang memiliki keteraturan. Ya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu pasti ada urut-urutannya. Gampangnya kalau kita belajar cara budidaya tanaman, pasti kita akan belajar dulu apa sih budidaya tanaman itu, kemudian macam-macam tanaman seperti apa yang bisa dibudidayakan. Ya. Berobjek itu juga maksudnya ada objeknya, ada faktanya. Jadi ada tanamannya, ada tanahnya, ada airnya, ada sinar mataharinya, ada sumber O2-nya, bermetode. Jadi kalau kita mempelajari suatu ilmu, pasti ada metode-metodenya tersendiri. Sistematis ini ada urut-urutannya juga. Ya. Jadi kalau kita akan belajar suatu ilmu, pasti ada mungkin pengertiannya, pendahuluannya dulu, kemudian universal, ini maksudnya berlaku umum di mana saja. Jadi kalau kita belajar padi, ya, padi dimanapun ya bentuknya seperti itu. Yang beda mungkin bahasanya, nama daerahnya. Ya. Nah, dengan berkembangnya
ilmu pengetahuan tersebut ada yang namanya istilah inovasi. Inovasi itu apa sih? Penemuan baru dalam usaha meningkatkan suatu pekerjaan, ya. Jadi ada penemuan-penemuan baru. Jadi misalnya kalau di bidang pertanian, penemuan varietas baru, penemuan pupuk, penemuan obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana pengertian teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu metode yang berguna menyelesaikan masalah. Nah, teknologi pertanian ditinjau dari proses terjadinya. Ada yang disebut teknologi biologis, teknologi mekanis, teknologi kimiawi, teknologi organisasi, teknologi manajemen pertanian. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari bermacam-macam teknologi tersebut. Yang pertama adalah teknologi biologis. Teknologi yang berasal dari proses biologis. Ada teknologi biologis hasil rekayasa manusia, ada yang teknologi biologis secara alami. Jadi kalau teknologi biologis hasil rekayasa manusia, ini misalkan penemuan-penemuan varietas-varietas baru yang memang gennya ini direkayasa oleh manusia. Misalkan teknologi menciptakan varietas kacang tanah yang tinggi protein, rendah lemak, dan lain sebagainya. Atau teknologi biologi secara alami. Ya. Ini misalkan cara perkembangbiakan tanaman yang secara alami. Yang berikutnya teknologi mekanis. Teknologi mekanis adalah teknologi yang dibuat dan digunakan secara mekanis, dibedakan menjadi teknologi sederhana, teknologi sedang, teknologi maju, teknologi modern, dan teknologi canggih. Nah, ini kita bisa memberikan contoh, ya. Misalkan teknologi sederhana, ini misalkan cangkul, sabit, ya. Teknologi sedang bisa misalkan alat-alat pengolah tanah, baik yang pakai mesin atau pakai tenaga hewan. Kalau teknologi maju, ya, misalkan pemakaian mesin untuk penyemprotan pupuk, ya, untuk penyemprotan obat-obatan. Ya. Kalau teknologi modern, misalkan pembuatan peralatan untuk pembuatan hujan buatan, ya, dengan pesawat terbang, penyiraman dengan pesawat terbang, ya. Kalau teknologi canggih ini memang biasanya nanti mungkin peralatan-peralatan yang ada di laboratorium, ya. Nah, teknologi berikutnya adalah teknologi kimiawi, yaitu teknologi yang terjadi dari hasil
proses kimiawi dan akan memberikan efek kimiawi pada proses biologi tanaman, dapat langsung maupun tidak. Misalkan kalau pupuk ya, pupuk ini bisa berakibat langsung pada tanaman. Jadi kalau tanaman itu kita pupuk nitrogen, fosfor, kalium, dan lain sebagainya, ini akan bisa mempengaruhi langsung perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Tapi kalau misalkan obat-obatan pengendalian hama, patogen, dan gulma, ini efek kimiawinya tidak langsung kepada proses biologi tanaman ya. Obat-obatan ini langsungnya pada hama, patogen atau gulma, tetapi dengan tidak adanya hama, patogen, dan gulma, proses biologi tanaman akan berlangsung normal kembali. Teknologi berikutnya adalah teknologi organisasi. Teknologi organisasi bisa, yaitu teknologi yang mengatur orang beserta sarananya untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Contohnya ada beberapa, yaitu misalkan organisasi sederhana. Jadi di organisasi ini tidak ada manajemen yang jelas atau pembagian tugas yang jelas. Misalkan pertanian rakyat, ya. Di situ ada petani, ada istri petani, ada anak petani, ada mungkin saudara petani, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin keponakannya, mungkin tetangganya yang bantu. Nah, di sini biasanya tidak ada tugas yang jelas ya, atau juga mungkin manajemennya sederhana sekali. Yang berikutnya organisasi dan staf. Organisasi dan staf ini misalkan di suatu perusahaan pertanian. Di situ ada pemegang saham, ada direktur, ada wakil direktur, ada direktur keuangan, ada mandornya, ada kulinya, ya, dan lain sebagainya, di mana tugas-tugasnya jelas dan juga gaji, ya, gajinya mereka juga sudah ada standar tersendiri. Yang ketiga, organisasi fungsional. Ini organisasi yang mengatur, misalkan ada kelompok tani, ada kelompok tani nelayan, ada kelompok tani sapi, ya. Ada kelompok pengelola himpunan petani pengelola air, misalkan ya. Juga misalkan seperti koperasi unit desa, nah itu juga merupakan juga organisasi fungsional. Yang keempat adalah organisasi panitia, ya. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 tadi sampai 3, organisasi itu bersifat permanen lah ya. Tapi kalau organisasi panitia ya dibentuk pada saat kegiatan itu dilaksanakan. Misalkan panitia pelatihan hidroponik, ya kalau pelatihannya sudah selesai, ya panitianya dibubarkan. Bisa jadi misalkan pelatihan
panitia pelatihan pembuatan pupuk nabati ya. Selesai pelatihannya ya dibubarkan ya panitia tersebut. Nah, mungkin kali ini kita bisa sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.